Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Dimas dari SMA Negeri 16 Kota Bekasi. Izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas saya untuk tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk modul 1.1. Izinkan saya untuk kali ini, tugas ini saya ingin memaparkan secara langsung. Mungkin pasti saya yakin banyak CGP yang membuatnya dalam bentuk infografis dan seterusnya yang bagus. Tapi saya dalam tugas ini karena bunyinya refleksi dan kesimpulan, saya ingin mencoba untuk menguraikan, menceritakan secara langsung dengan apa yang saya miliki. Inilah catatan saya akan mencoba untuk memaparkannya. Mudah-mudahan bisa jelas dan sampai ya. Instruksi tugasnya yaitu adalah yang pertama membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran KHD, kemudian membuat refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh. Kemudian yang ketiga adalah ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran KHD ada 3. Di sini pertanyaannya. Yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Jadi ada 2 ya, pemikiran sebelum saya belajar modul 1.1 ini. Yang pertama tentang murid ya. Tentang murid ini yang pertama saya berpikir bahwa anak itu adalah seperti selembar kertas ya, putih bersih gitu. Mungkin itu yang saya pikir sebelum belajar di modul 1.1 ini. Ternyata ya itu yang saya pahami ya. Jadi anak-anak itu ya polos gitu, nggak tahu apa-apa ya. Seperti itu ya yang saya pikirkan sebelum belajar. Yang kedua adalah guru itu harus di depan gitu, memberi pembelajaran gitu. Guru itu adalah satu-satunya sumber belajar lah gitu. Saya itu harus di depan gitu, memberi pembelajaran di kelas, stand out di depan papan tulis gitu, mengajarkan gitu. Dan segala tahulah dengan pembelajaran gitu. Kemudian murid hanya tertib juga ketika kita kasih semacam punishment gitu, kita teriak gitu. Saya pikir anak, wah ini harus diteriakin supaya dia diem gitu. Itu tentang murid ya. Yang kemudian tentang pembelajaran, saya catat ada 3 di sini. Yang pertama adalah yang tadi pembelajaran itu berpusat pada guru ya. Guru itu yang menjelaskan, guru itu yang mendominasi pembelajaran, anak itu diam di kelas gitu, mendengarkan saja satu arah gitu ya. Kemudian fokus pada pencapaian KKM. Nah ini pemikiran saya sebelum belajar modul ini. Ya kita harus target dengan KKM gitu. KKM berapa? 72. Ya kita fokus di situ gitu. Kemudian tidak concern terhadap perbedaan yang dimiliki murid ya. Baju mereka aja seragam gitu. Mungkin ya nggak jauh beda lah. Apalagi mereka anak kebanyakan ya anak zonasi. Jadi mereka latar belakangnya mungkin sama aja lah gitu. Nah itu untuk jawaban saya untuk apa yang Anda percaya tentang murid dan tentang pembelajaran di kelas sebelum saya pelajari modul 1.1 ini. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, saya catat ada 2 hal ya. Pertama tentang pemikiran saya pribadi setelah saya
mempelajari modul ini. Yang pertama itu ternyata pembelajaran itu harus berpusat pada murid, itu yang pertama sih. Jadi saya pikir awalnya harus ya mungkin saya melihat sama dengan yang lain gitu, yang melihat guru-guru yang lain mungkin hanya di kita gitu semua sumber informasi. Ternyata ya harus murid yang sebagai subjek gitu. Mereka yang harus diberikan keleluasaan mengeksplor materi yang kita sampaikan gitu. Kita cukup memberikan materi, sedikit penjelasan dan mereka mengeksplor. Dan dengan mereka mengeksplor itu, dengan sendirinya mereka menemukan kemandirian mereka gitu. Jadi ternyata harus bagaimana bisa mereka kita set untuk mereka bisa menjadi subjek dalam belajar. Kemudian pemikiran selanjutnya itu adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar, yaitu guru harus bisa sebagai sumber belajar, tapi bukan satu-satunya gitu. Jadi ya bisa belajar dari banyak hal lah. Bahkan pengalaman dia juga sebagai sumber belajar gitu. Jadi bukan sebagai patokan utama apa yang disampaikan oleh guru itu. Kemudian pemikiran saya yang berubah adalah saya bisa lebih menghargai setiap karakter murid gitu. Dengan belajar perbedaan di modul ini ya saya jadi lebih bisa menghargai mereka gitu. Dengan melibatkan mereka di kelas gitu, saya jadi lebih bisa menghargai setiap pendapat mereka, setiap cara mereka belajar gitu. Kemudian perilaku saya yang berubah, tadi kan pemikiran, sekarang perilaku yang berubah ya sudah pasti dalam pengelolaan pembelajaran yang di set harus bisa lebih menyenangkan gitu. Jadi ada perubahan perilaku saya di kelas, bagaimana mengelola pembelajaran supaya lebih menyenangkan. Kita bisa baca dulu bagaimana karakteristik anak, tingkat berapa, ya kita coba sesuaikan bagaimana membuat atau mengelola pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu. Itu untuk pertanyaan kedua ya, apa yang berubah dari pemikiran Anda. Kemudian lanjut di pertanyaan pemantik nomor 3, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ya pasti belajar sambil bermain, sehingga anak-anak merasa nyaman dalam belajar. Jadi ternyata harus ada sedikit metode-metode yang membuat mereka happy gitu. Ya seperti dalam modul ini juga kita belajar bagaimana bermain adalah pendidikan gitu. Jadi ternyata kita harus bisa men-setting diri kita untuk bisa memberikan pembelajaran sambil bermain sehingga anak itu senang dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah apa yang bisa saya dapat segera terapkan ya itu mengenali karakter setiap anak, bahkan mengenali latar belakang mereka gitu. Saya coba buka data sedikit-sedikit lah, data dari wali kelas, latar belakang mereka seperti apa gitu. Ternyata saya temukan ya berbeda-beda juga. Dengan latar belakang mereka, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, ekonomi keluarga mereka seperti apa, itu juga mempengaruhi dalam cara mereka belajar. Kemudian juga menyiapkan bahan ajar yang sesuai, apalagi dengan kebutuhan mereka gitu. Mereka bagaimana bisa mereka itu belajar yang sesuai dengan apa yang mereka miliki juga dan mereka butuhkan gitu. Kayaknya itu yang harus segera saya coba untuk terapkan lebih baik ke depannya gitu. Yang keempat, ternyata pembelajaran itu bukan menuntut mereka untuk mencapai KKM, tapi pembelajaran itu adalah menuntun mereka supaya mereka bisa menjadi anak yang lebih baik gitu. Supaya mereka memiliki pengalaman, supaya pembelajaran itu bermakna gitu. Jadi pembelajaran itu bukan menuntut mereka supaya mereka harus bisa gitu, tapi bagaimana menuntun mereka, mendampingi mereka untuk belajar. Jadi itu yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya tuh bisa mencerminkan KHD gitu. Terakhir kesimpulan yang saya buat yaitu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun ya sesuai dengan
bakat, minat anak. Yang berikut adalah pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, ya, bukan hanya ilmu, tapi yang terpenting juga adalah harus menanamkan budi pekerti. Yang ketiga adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada murid, yaitu belajar menghargai dan mendengar, bahkan melibatkan mereka dalam pembelajaran. Seperti itu. Mungkin itu untuk refleksi dan kesimpulan untuk tugas koneksi ini. Mudah-mudahan bisa jelas apa yang saya sampaikan. Demikian saya tutup, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.